Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dosen dan teman-teman semua, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Zahrofina Fradelia Hadi dengan NIM 1240 1111 040048. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang model pembelajaran di sekolah atau madrasah dengan fokus pada salah satu model pembelajaran yaitu Problem Based Learning yang biasa disingkat sebagai PBL. Sebelum kita masuk ke inti video, saya ingin memberitahu tujuannya dibuat video ini. Yang pertama ialah agar kita dapat memahami pengertian dari model, metode, dan strategi pembelajaran. Yang kedua, agar kita mengetahui lebih dalam tentang model problem-based learning dimulai dari pengertian, langkah-langkah, kelebihan, dan kekurangan. Yang ketiga ialah memberikan contoh penerapan dari model problem-based learning di sekolah atau madrasah. Yang keempat ialah menjelaskan kesesuaian model problem-based learning dengan karakteristik peserta didik. Lalu yang kelima ialah mengaitkan model problem-based learning dengan kurikulum yang berlaku yaitu kurikulum merdeka. Sebelum membahas model pembelajaran secara spesifik lebih lanjut, penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara model, metode, dan strategi pembelajaran, karena ketiganya seringkali dianggap sama. Pertama, model pembelajaran merupakan kerangka yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran secara keseluruhan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Kedua, metode pembelajaran, yaitu cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi, misalnya metode ceramah, diskusi, demonstrasi, atau tanggung jawab. Lalu yang ketiga adalah strategi pembelajaran, yaitu perencanaan yang lebih luas yang mengatur bagaimana model dan metode digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Problem-based learning ialah model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata untuk menjadi titik awal dalam pembelajaran. Dalam problem-based learning, peserta didik tidak langsung diberi jawaban oleh guru, namun peserta didik didorong untuk mencari, menganalisis, dan menemukan solusi secara mandiri maupun secara kerja kelompok. Dalam konteks sekolah atau madrasah, problem-based learning sangat penting karena membantu peserta didik memahami bahwa materi pelajaran tidak hanya bersifat teori, tetapi juga berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran problem-based learning memiliki beberapa langkah sistematis, yaitu pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Guru menyajikan permasalahan yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehingga menimbulkan rasa ingin tahu. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik dibagi ke dalam kelompok dan diarahkan untuk memahami permasalahan yang diberikan. Ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok, yaitu peserta didik mencari informasi dari buku, internet, atau sumber lain untuk menemukan solusi untuk masalah yang diberikan. Lalu yang keempat, ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik mempresentasikan hasil pemecahan masalah dalam bentuk laporan, poster, atau presentasi lisan. Lalu yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran. Guru dan peserta didik bersama-sama melakukan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya ada kelebihan dari model pembelajaran problem-based learning, yaitu pertama ialah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis peserta didik. Yang kedua
ialah membiasakan peserta didik untuk memecahkan masalah secara mandiri. Lalu yang ketiga, mendorong kerjasama dan komunikasi dalam kelompok. Yang keempat, membuat pembelajaran lebih bermakna dan tidak membosankan. Lalu di balik kelebihan itu juga ada kekurangan dari model pembelajaran tersebut, yaitu membutuhkan waktu yang relatif lama dan guru harus benar-benar siap dalam merancang masalah yang sesuai dengan peserta didik. Dan yang terakhir, tidak semua peserta didik langsung terbiasa dalam pembelajaran berbasis masalah. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan penerapan model pembelajaran problem-based learning dengan kondisi kelas. Selanjutnya ada contoh penerapan model pembelajaran problem-based learning di kelas. Sebagai contoh penerapan problem-based learning di madrasah atau sekolah pada mata pelajaran IPA, guru dapat mengangkat masalah tentang lingkungan seperti pencemaran sampah di sekitar sekolah. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi jenis sampah, menjelaskan dampak sampah terhadap lingkungan, lalu menyusun solusi sederhana untuk mengurangi sampah. Dengan kegiatan ini, peserta didik tidak hanya memahami materi IPA, tetapi juga belajar peduli secara langsung terhadap lingkungan sekitar. Lalu, model pembelajaran problem-based learning sangat sesuai dengan karakteristik peserta didik pada abad ke-21 yang dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, mampu bekerja sama, dan memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Selain itu, problem-based learning juga mendukung pembentukan sikap tanggung jawab, kepedulian sosial, dan kemandirian belajar. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran berpusat pada peserta didik dan menekankan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pada model pembelajaran problem-based learning ini sangat relevan dengan kurikulum saat ini karena memberikan kebebasan belajar pada peserta didik, lalu mengembangkan kemampuan bernalar kritis, dan mengaitkan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa model problem-based learning merupakan model pembelajaran yang efektif untuk diterapkan di sekolah maupun madrasah. Model ini membantu peserta didik tidak hanya memahami materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah. Sebagai calon pendidik, kita harus mampu menjadi fasilitator pembelajaran, bukan hanya sebagai pemberi materi. Melalui problem-based learning, kita belajar bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mampu menghubungkan teori dengan realitas kehidupan peserta didik. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.